Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Rizka. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Mbak Eka. Mbak Eka, oh iya. Kalau boleh tahu Mbak Eka ada keperluan apa ke sini? Apa ada keluhan? Begini Sus, semenjak 2 minggu lebih saya ini demam tinggi dan diare terus menerus. Itu kenapa ya Sus kira-kira? Baiklah Mbak Eka, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sedikit? Mungkin waktunya akan menghabiskan 15 menit. Sebelum kita mulai, apa Mbak Eka ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Sus. Tidak ada. Baiklah, saya akan menutup pintu untuk menjaga privasinya Mbak ya. Ya. Baik, Mbak Eka, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal, tapi saya mohon Mbak Eka menjawabnya dengan jujur. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaannya. Bagaimana Mbak Eka, setuju? Baik Sus. Kalau boleh tahu, Mbak Eka apa sudah menikah? Belum. Belum. Kalau pasangan Mbak Eka punya? Tidak ada. Tidak ada pasangan, G. Apa Mbak Eka pernah transfusi darah sebelumnya? Tidak pernah Sus. Tidak pernah juga. Kalau ini pakai jarum suntik dari teman terus kenjenengan gitu? Pernah. Pernah. Kalau menurut sepengetahuannya Mbak Eka, penyebaran HIV/AIDS itu melalui apa Mbak? Kalau sepengetahuan saya sih Sus ya, itu melewati hubungan seksual ya Sus. Terus dengan transfusi juga. Itu sih Sus yang saya tahu. Kalau misalnya Mbak Eka ada masalah, itu penyelesaiannya bagaimana Mbak? Kalau saya sih Sus ya, semenjak 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini, saya kalau menyelesaikan masalah itu ya dengan itu Sus, dengan memakai suntik itu untuk sebagai obat penenang untuk saya, begitu. Oh begitu ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Eka sendiri, apa dampak jika seseorang itu terkena HIV? Jadi maksud saya itu, kalau misalnya saya terkena HIV, dampak bagi saya apa di dalam kehidupan atau di masyarakat? Mungkin dikucilkan masyarakat ya Sus. Terus karena penyakitnya itu berbahaya dan dijauhi oleh orang-orang karena bisa menularkan penyakitnya gitu. Ya betul Mbak, jadi saya akan menjelaskan kalau untuk yang tadi cara penyebaran yang Mbak Eka sebutkan benar. Dengan cara bergonta-ganti pasangan bisa, terus juga melalui transfusi darah juga bisa. Terus itu kalau untuk Mbak Eka sendiri, apa pernah mendengar kayak pemikiran di masyarakat yang salah tentang penyebaran HIV? Itu Sus, kalau semisal kita bersentuhan dan bersalaman itu bisa menularkan penyakit HIV-nya. Iya Mbak, jadi kalau di masyarakat memang seperti itu pemikirannya. Padahal yang tadi saya sebutkan di awal, kalau untuk penyebaran HIV sendiri itu bisa melalui gonta-ganti pasangan, terus juga transfusi darah. Jadi yang berhubungan dengan cairan-cairan. Kalau untuk semisal kita ganti alat makan itu katanya bisa. Sebenarnya itu pemikiran yang salah Mbak. Yang bisa menularkan pokoknya itu tentang darah. Selain itu hanya mitos saja. Kalau boleh tahu, Mbak Eka berapa bersaudara ya? 3 Sus. 3. Kalau Mbak Eka punya masalah, apa cerita ke keluarga atau orang tua atau saudara Mbak? Kalau saya mempunyai masalah itu saya biasanya kumpul dengan teman-teman Sus. Kalau itu ya saya menenangkan diri sendiri dengan obat penenang itu. Jadi Mbak Eka kalau misalnya ada masalah, melampiaskannya bisa dengan obat penenang itu atau berdiam diri ya. Dapat disimpulkan Mbak Eka, kalau Mbak Eka memiliki perilaku beresiko
penggunaan jarum suntik bergantian, sehingga mereka saya sarankan untuk melakukan tes HIV. Karena tadi jarum suntiknya kan sudah dimasukkan di tubuh orang lain yang sudah mungkin terkena HIV, tapi dia belum tahu, kemudian Mbak Eka yang mengalami gejalanya. Jadi nanti Mbak Eka kalau semisalnya mau untuk tes HIV, saya akan antar ke laboratorium. Kemudian nanti di sana diambil darahnya. Hasilnya akan keluar 1 minggu kemudian. Semisal nanti hasilnya Mbak Eka positif, berarti Mbak Eka harus bisa mengurangi penyebaran HIV tadi. Kan Mbak Eka sudah tahu apa yang salah tentang penyebaran HIV dan mana yang benar. Jadi nanti kita harus pintar dalam mengurangi penyebaran HIV tersebut. Kalau semisalnya nanti hasilnya negatif, juga tidak bisa dikatakan negatif. Karena terkadang orang yang sudah terkena HIV dalam fase masuk jendela, itu dalam artiannya bisa nanti hasil tesnya negatif, padahal mereka-nya mungkin positif seperti itu. Nanti kalau misalnya nanti hasilnya negatif dan mereka masih mengalami gejala yang sama, kita tes lagi HIV-nya jeda 3-6 bulan, begitu Mbak Eka. Apakah Mbak Eka bersedia untuk melakukan tes HIV? Iya, Sus. Bersedia ya Mbak. Sebentar saya ambilkan inform consent-nya ya Mbak ya. Nanti Mbak Eka bisa membacanya di sini. Bisa dia baca di sini Mbak. Kalau sudah setuju nanti bisa tanda tangan di bawah. Saya tanda tangan di sini ya, Sus? Iya, tanda tangan di situ. Iya. Baik, saya akan coba untuk melengkapi inform consent-nya ya Mbak ya. Nah, baik. Setelah ini saya akan mengantar Mbak Eka ke laboratorium. Hari apa yang Mbak Eka bisa untuk melihat hasil tes dan juga untuk berdiskusi dengan saya? Hari Kamis, Sus. Hari Kamis. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak Eka setelah berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah saya sudah merasa lega, Sus, karena sudah bercerita dengan suster. Alhamdulillah ya Mbak ya. Saya juga berterima kasih karena Mbak Eka sudah mau jujur dan mau bercerita dengan saya dan juga bisa diajak bekerja sama. Karena sudah selesai berbincang-bincang dan tidak terasa udah 15 menit Mbak Eka, bagaimana kalau kita akhiri saja? Iya, Sus. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.